Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak bapak. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya hari ini kalian? Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar semua kegiatan kita pada siang hari ini dilancarkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Bapak mau menunjuk gantian yang memimpin doa, ya. Kemarin itu yang memimpin doa itu si Fadli, ya kan. Sekarang Bapak minta siapa namanya, si Adam, ya. Adam tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal. Kita tadi sudah melakukan doa, semoga doa apa yang kita doakan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, selanjutnya Bapak mau cek kehadiran kalian dulu, ya. Ada nggak yang tidak hadir hari ini? Semuanya 100% kehadiran di kelas 5, ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Nak? Bapak mau tahu dulu perasaan kalian hari ini bagaimana? Ada yang sedih nggak? Kalah kenapa? Kenapa? Main pilot? Oh ya udah. Sebuah permainan itu, pertandingan itu pasti ada kalah, ada menang. Kalau mau menang berarti kita harus perbanyak latihan, perbanyak persiapan, ya. Sama kayak belajar, kalau kita mau pintar harus banyak persiapan, yaitu dengan membaca buku, cari informasi, cari wawasan, ya kan? Baik, sebelum kita belajar, ya kita menyanyikan lagu nasional dulu sebagai bukti kita cinta kepada tanah air. Paham? Oke. Ayo semuanya berdiri di tempat, ya. Ada yang tahu nggak lagu atau yang tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat? Yuk, mari kita nyanyikan, ya. 1, 2, 3, ya. Oke, sebelum Bapak kita mulai, ya, Bapak sering memulai pembelajaran itu dengan mengecek kondisi. Sebagai kesepakatan kelas kita, kondisi sebelum belajar itu harus kondusif. Coba sekarang Bapak mau perhatikan dulu tempatnya, rapikan dulu. Kalau ada yang belum rapi, rapikan dulu tempatnya. Ya, rapikan tempatnya. Ya, rapikan dulu tempatnya. Udah, kemudian rapikan dulu dirinya. Udah rapi belum dirinya? Udah. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Yo, tentang
apa? Ayo, ada yang tahu nggak tentang apa? Kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Ya, apa itu komputasional? Ini kita pelajari. Nah, coba lihat. Apa kalian pernah membuat mie instan? Pernah nggak kalian membuat mie instan? Ya kan nggak pernah makan mie instan ya kan? Setiap hari pasti makan mie instan kan ya? Nggak baik, tapi pernah makan ya kan? Bapak mau nanya lagi, apa saja langkah-langkah membuatnya? Coba dulu, gimana cara membuat? Coba. Ya. Nah, coba disampaikan jelaskan. Gimana cara langkah-langkah kita buka ini bungkusnya ya kan? Kita masak minyak dengan air yang mendidih sampai jadi. Kalaulah langkah-langkahnya itu nggak berurutan, bagaimana jadinya? Nggak enak ya. Tujuan pembelajaran kita, coba baca Alfi. Baca tujuan pembelajaran kita apa? Kuat Alfi. Menjelaskan pengertian berpikir komputasional dan 4 konsep utamanya, dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritmis. Konsentrasi. Oke. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk 5 3 kali. Terusan pikiran. Oke, konsentrasi. Oke. Ayo kita lihat video ini. Ya, perhatikan. Dari video tadi ada yang punya robot nggak di sini kira-kira? Mainan robot apa mainan? Oke, mainan apa itu? Mainan apa itu? Kira-kira bagaimana robot itu bisa bergerak? Ada yang mencarikan ya kan? Jadi robot itu bisa bergerak karena ada yang mengendalikan perintah. Ya, dari siapa? Perhatikan kan? Dari siapa? Perintah dari manusia. Ya. Berupa apa tadi? Coding. Ya. Perintah dari manusia yang mana perintah tadi berupa coding, dirancang dia. Paham? Jadi robot di sini ada hubungan erat dengan berpikir komputasional, ya. Karena robot bekerja berdasarkan perintah atau program. Ya, robot-robot yang tadi kita lihat, nah, robot-robot yang tadi kita lihat itu dirancang berdasarkan perintah program. Dari siapa? Manusia yang dirancang oleh manusia dengan cara berpikir komputasional. Langkah-langkahnya ada, ya, langkah-langkahnya ada.
Ya, jadi berpikir komputasional itu adalah dasar utama dalam membuat robot tadi. Nah, ada robot kesehatan, ada robot apa tadi? Komputasional yang tadi itu bisa digunakan untuk komputer, ya, juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Contohnya apa? Dalam membuat mie instan tadi adalah pelengkapnya, ya kan? Jadi apa itu komputasional? Ada yang tahu nggak komputasional? Ini dia. Komputasional itu nampak di belakang. Cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah menjadi cepat dan efisien. Manfaatnya apa nak? Ayo perhatikan. Manfaat berpikir komputasional itu apa? Membantu manusia menyelesaikan masalah. Ya, itu pertama. Yang kedua, membantu manusia beradaptasi dengan teknologi. Langkah-langkah berpikir komputasional ada 4. Apa yang pertama? Tahu di komposisi itu apa? Pemecahan masalah. Ya, pengenalan pola. Yang kedua, yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Di buku kalian ada itu. Ya, kita bahas satu-satu. Jangan bisa baca. Jangan bisa baca. Ya, baca dulu. Kuat ya, kuat. Oke, jadi komposisi itu adalah memecah masalah besar menjadi bagian ya. Contohnya itu langkah-langkah sebelum pergi ke sekolah. Ayo kita sebutkan langkah-langkah sebelum pergi ke sekolah. Apa dulu? Bangun tidur. Lalu mandi, pakai baju, selalu pola. Pola itu apa? Mencari kesamaan atau pengulangan. Ya, mencari kesamaan atau pengulangan. Contohnya, yaitu apa? Tengok contohnya. Kita lihat yang pertama, 2, 4, 6, 8. Seterusnya apa? 2, 4. Salah. Berapa? 10. Berarti dia pelipatan dulu. Berarti kan naik 2 angka. Ya, dia pengulangan dia, pengulangan. Ya. Terus tengok yang di bawah, kita tengok bentuknya. Segitiga mulai, lalu apa? Lanjut. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi adalah fokus pada hal yang penting dan abaikan pada hal yang tidak penting. Contoh, tempat apakah aku? Fokus sama yang penting ya. Sebuah bangunan dicat warna coklat tua, ada meja, ada kursi, tempat orang membeli makanan, ada pelayan berpakaian putih dan hitam. Apa itu tempatnya? Salah. Apa? Iya, restoran. Yang keempat, yang terakhir adalah algoritma. Menyusun langkah-langkah dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Ya, contoh nih. Memang kotak warna hijau adalah cukup kembali dengan menggunakan selembar roti tawar. Kotak warna ini tumpuk roti dengan isian yang telah disiapkan. Kita urutkan menjadi solusi menyelesaikan masalah. Yang mana pertama? Apa? Ambil roti tawar. Lalu sekarang Bapak mau ngasih kalian LKPD yang harus kalian kerjakan. Di sini ada 4 pilihan kertas. 4 pilihan kertas. Masing-masing kelompok boleh
mewakilkan satu orang untuk maju ke depan. Kertas yang Bapak acak, nah kalian pilih satu-satu karena di dalamnya ada petunjuk LKPD yang akan kalian kerjakan nanti. Paham? Oke. Boleh diambil satu, silakan. Nomor 1 dapat komposisi, kelompok 2 dapat apa? Abstraksi. Kelompok 3 dapat algoritma. Kelompok 4 dapat pola. Oke. Ini Bapak bagikan lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, kalian kerjakan secara berkelompok, berdiskusi dengan temannya, tapi ingat harus paham. Bola siapa bola? Oke, sudah siap nak? Ya, udah siap nak? Oke, kalau sudah siap, ayo mari kita presentasikan di depan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menulis. Itu adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing. Sering dipakai di sekolah. Aku apa? Pensil dan pulpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membersihkan kelas. Bagian kelompok ada kelompok menyapu, memetik sampah dan mengepel. Jadi tadi sudah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang LKPD yang Bapak berikan tadi, ya kan? Nah, jadi di mana kita bisa berpikir komposisional itu untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ternyata belajar coding itu tidak perlu pakai komputer. Ya. Sehari-hari ini bisa kita kerjakan, ya. Oke, sekarang kita akan penilaian individu. Oke, coba kerjakan 1 sampai 5 halaman 21. Oke, sekarang kalian menjawab pertanyaan yang ada di buku. Ada 5 pertanyaan, ya. Itu bagian dari penilaian untuk kalian. Oke, sudah siap nak? Sudah. Oke, yang kita, iya, udah. Kita sudah siap nak semuanya? Kita koleksi semuanya. Ya, nomor 1 yuk. Ayo, nomor 1 kita bacakan. Siapa yang bisa baca? Atau Bapak yang bacakan ya? Yang nomor 1, berpikir komputasional adalah jawabannya B. Jawab. Apa? B. Ada yang lain? B. B. Oke, coba kasih uangnya. Kasih. Jadi tadi kita sudah menyelesaikan penilaian, ya, sebuah soal dan kita jawab, ya nak ya. Nah, jadi masuk kesimpulan, ya, kesimpulannya apa itu berpikir komputasional nak? Berpikir
logis dan sistematis. Jadi ada langkah-langkahnya dia agar kegiatan itu lebih efisien. Ya. Ada berapa langkah-langkahnya tadi? Ada berapa langkah-langkahnya? Langkah-langkah berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, yang pemecah masalah itu apa? Dekomposisi. Ayo, kita sekarang menyanyi tentang berpikir komputasional nada baru. Tahu? Ayo kita refleksikan dulu sebelum kita tutup pembelajaran kita ya. Ya, bagaimana perasaan kalian pada hari ini pembelajaran ini? Senang nggak? Nah, apa yang bagian paling penting ya dari pembelajaran hari ini? Apa bagian paling menarik dari pelajaran hari ini? Tadi melihat menonton apa lagi ada yang menarik? Jadi minggu depan pembelajaran kita itu mengenai yang menulis urutan instruksi secara logis ya. Jadi Bapak minta semuanya untuk belajar di rumah. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh hari ini oleh Alfi, boleh? Ayo Alfi. Jangan lupa belajar, jangan terlalu banyak bermain. Paham semuanya?